Wong wilahe ngambil namastu, namo sitem, sejatine ora ana apa-apa, sing ana mung dudu. Sejatine aku dudu sapa-sapa, sing sapa-sapa kuwi dudu aku. Sejatine aku ora iso apa-apa, sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Rahayu, 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 hong. Sudah lama teman-teman kita tidak bertemu, berjumpa, bersapa. Kali ini aku masih punya utang untuk melanjutkan proyek dongeng Serat Centini. Langsung saja, ini adalah bab ilmu keris dan tombak. Ngopi sih. Mas Cebolang dan Nurwitri hanya tidur sebentar setelah menghabiskan sepertiga malam di rumah Ki Among Trusto. Dan usai bangun, Cebolang mengajak Ki Modin untuk melihat gajah. Dimas, antarkan kami melihat gajah keraton. Loh, kalian mau ngelihat? Ayo kita lihat gajah keraton. Dan setelah sarapan, mereka berangkat meninggalkan rumah. Kemudian berjalan. Di depan diiringi kelima tamunya. Mereka tiba di alun-alun selatan dan langsung menuju ke Pawantilan. Pawantilan ini adalah tonggak yang dipakai untuk menambatkan si gajah keraton itu tadi. Mereka melihat seekor gajah jantan yang tinggi, besar, dan gemuk. Gadingnya melengkung, panjang, putih kekuningan. Cebolang akhirnya mendekati si penjaga, yang biasa dijuluki Serati Gajah Suro. Seketika ia bertanya, "Kisanak, gajah ini namanya siapa ya? Siapa yang punya?" Dijawabnya, "Gajah ini namanya Kiai Brojomuko. Ini miliknya Paduka Raja." Mereka gak hanya melihat tapi juga ikut memberi makan gajah perkasa itu dengan makanan yang mereka temukan. Ada kelapa, tebu, pisang. Tapi setelah makanan yang mereka berikan itu habis, perjalanan akhirnya dilanjutkan. Kali ini Cebolang hendak melihat harimau. Mereka lewat Baluarti dan tiba di sebelah timur Siti Bentar atau Balai Penghadapan. Sesampainya di alun-alun utara, di timur alun-alun di sudut tenggara terdapat kandang macan, kandang harimau. Seekor harimau besar dikerangkeng dengan pagar batang kelapa yang sangat kukuh, dan tak lama mereka melihat harimau itu lalu pergi. Sewaktu keluar dari kandang harimau, terdengar suara riuh rendah, mendengung tiada henti. Lalu akhirnya si Cebolang bertanya. Dia bertanya pada Modin, "Diku, suara apa ya? Suara apa itu?" Sewaktu keluar dari kandang harimau, terdengar suara riuh rendah mendengung tiada henti. Dan Cebolang bertanya lagi, "Den, ki serius ini? Itu suara apa itu tadi ya?" "Itu pasar, Kang Mas. Ya memang seperti itu. Setiap pagi selalu ramai bagaikan suara kumbang." "Walah, aku ingin melihatnya, Dimas. Ayo kita ke sana." Berjalanlah mereka ke arah utara, melewati suara-suara yang dari tadi bagaikan ombak itu. Baru kali ini Cebolang melihat keramaian seperti itu. Orang-orang berjubel, berjejalan, berdesak-desakan sambil merancu dengan kata-kata yang tak pernah berhenti. Ada yang saling menawar barang, dan juga banyak sekali barang-barang yang diperdagangkan di pinggir jalan.
ia akhirnya membeli sebuah keris yang berbentuk lurus dengan pamor brasutah atau wasutah dan dibayar tunai sebesar 5 rial. Setelah membeli, Mas Cebolang mengamati terus keris itu. Lalu bertanya kepada Mudin lagi, "Dimas, ki dapurane apa ya? Dapur keris ini itu apa ya?" Dijawab sama Mudin, "Waduh, aku nggak tahu Kang Mas. Sebaiknya kita tanyakan saja pada ahlinya. Apakah Dimas kenal sama orang yang ahli keris?" Tanya si Cebolang. "Boh, aku kenal baik seorang ahli keris di Mataram ini. Itu sudah tersohor, namanya Ki Anom Mataram. Ayo kita ke sana," kata Mudin. Akhirnya bergegaslah Cebolang dan Mudin mengajak 4 santri lainnya ke rumah Ki Anom Mataram. Dipandu oleh Mudin Amat Tengoro. Mereka sampai di sebuah rumah besar dan langsung menuju ke belakang setelah meminta izin seorang abdi rumah yang sudah ada di depan rumah mereka. Sesampainya di belakang, ada sebuah ruangan besar dengan hawa yang sangat panas yang bersumber dari beberapa tungku api yang ada di tempat itu. Oh, itu adalah besalen. Ada perapian untuk membuat aneka barang dari besi. Dari kejauhan, tampak seorang laki-laki parubaya yang sedang menunggui para pekerja. Mudin Amat Tengara akhirnya uluk salam. Laki-laki itu menoleh, lalu tersenyum lebar dan menghampiri. Ia berkata dengan suara keras mengimbangi suara-suara besi yang beradu dengan batu dari para pekerja. "Waduh, baru saja saya batin. Lah kok sekarang sudah ada di hadapanku. Ayo, kita ke pendopo saja." Sesampainya di pendopo, sembari duduk di atas lantai beralaskan tikar medong, Ki Anom bertanya, "Kamu itu dari mana aja, Tonggir? Kok lama baru kesini? Aku itu tadi memikirkan kamu, kok kamu langsung muncul?" Cebolang akhirnya menjawab, "Saya dari pasar, Ki. Saya menghantarkan 5 tamu saya ini selama di pasar tadi dan memang hati saya mengajak saya untuk ke sini. Saya ingin bertemu dengan Paduka. Dan ternyata Paduka Ki Anom juga berpikir hal yang sama seperti yang saya pikirkan." Lah, sebentar dulu. Lah terus 5 tamumu ini semua siapa dan dari mana? Oh iya, saya lupa. Saya harus mengutarakan kepada Ki Anom, ini namanya Kang Mas Cebolang dari Cilacap. Yang 4 itu adalah pengiringnya, kata Mudin. Tadi Kang Mas Cebolang ini baru saja membeli sebuah keris di pasar. Kerisnya masih berbentuk lurus gitu, Paduka. Dan lantas Kang Mas Cebolang bertanya kepada saya, ini dapurnya apa dan tangguhnya apa? Saya nggak tahu. Makanya saya ajak ke sini untuk bertanya kepada Paduka. Ki Anom Mataram memberi isyarat dan Cebolang tanggap. Lantas mengeluarkan keris yang baru saja dibelinya dan menyerahkannya kepada Ki Anom. Keris itu diunus, diamati dengan teliti, kemudian diperhatikan dengan seksama. Sambil mengangguk, Ki Anom berkata, "Keris ini tangguh Majapahit. Dapurnya ini betok, nah." Dan dia merujuk kepada salah satu empu bernama Ki Joko Suro. Cebolang mengangguk
Dan yang lainnya juga ngangguk. Nggak ada penjelasan tambahan dari Ki Anom, tapi dia malah memanggil abdi-abdi. Dan setelah abdi mendekat, Ki Anom memberi perintah. Ayo makanan, minuman, kue-kue semuanya keluarkan. Seperangkat rokok, sirih, dan katakan juga sama Nyai supaya menyiapkan makanan yang terenak untuk tamu kita ini. Rokok dan sirih Cebolang akhirnya mengambil, aku juga. Nggih Kiai, kata abdi dalamnya. Abdi dalam itu berjalan merunduk ke belakang, menjauhi pendopo dan lalu masuk ke dalam gandok. Gandok itu adalah rumah yang ada di samping rumah utama untuk menemui Nyai Anom. Tak berapa lama kemudian, hidangan telah siap dan dibawa ke pendopo. Ki Empu mempersilahkan kepada para tamunya. Lah ayo nak mas, silahkan dinikmati hidangan seadanya ini. Para tamu menikmati hidangan kudapan itu tanpa rasa sungkan lah, jen luwe. Tak lama kemudian terdengar suara beduk dipukul dari arah masjid. Bersamaan dengan usainya suara beduk, sang abdi datang dan memberitahu kepada Ki Anom bahwa hidangan makan siang sudah tersedia. Ki Anom lalu berkata, makanan sudah tersedia, sebaiknya kita makan dulu. Ayo kita masuk ke gandok. Di rumah samping makanan siap lengkap sudah semuanya. Cebolang, Modin dan 4 santri lalu makan lahap sekali. Tapi mereka tidak lupa mencuci tangan di air kobokan yang sudah tersedia di sebelah makanan. Selama makan, tak ada yang dipikirkan Cebolang selain masalah keris. Modin lalu berkata kepada Cebolang, Kang Mas, saya ada pekerjaan loh di rumah. Saya mau pulang dulu, tapi sebaiknya Kang Mas di sini saja untuk mendapatkan penjelasan yang lebih banyak tentang seluk-beluk keris. Benar, Ger, kata Ki Anom. Biar Modin itu sudah pulang dulu untuk menyelesaikan tugasnya. Kamu di sini saja sampai sore. Aku akan menjelaskan apa saja yang kamu minta dan ingin kamu ketahui tentang keris. Cebolang mengangguk. Lantas berkata kepada 4 santrinya, Kang Saloko, ajak teman kita pulang bersama Dimas Mudin. Biar aku di sini saja. Aku mau mendengarkan petuahnya Kiai. Mudin amat tengoro dan 4 santri pulang akhirnya meminta izin kepada Ki Anom. Tinggallah Cebolang sendiri menghadap Ki Anom dan ia mengatur sembah. Ampun Ki, saya mohon penjelasan tentang ilmu keris, tentang dapur dan yang lainnya. Ki Anom tersenyum. Kesini nak, lebih mendekat lagi. Setelah Cebolang mendekat, Ki Anom memegang keris lalu menghunusnya. Ia mulai menjelaskan. Nak, Ger, aku akan pertama-tama menjelaskan tentang pesi yang ada di pangkal keris. Jadi kalau misalnya deder atau handle-nya keris itu dibuka, itu ada besinya. Ini lebarnya kurang lebih hanya 1 jari kelingking saja. Panjangnya 1 telapak tangan atau 4 jari. Inilah yang dimasukkan ke dalam landaian atau deder atau tangkai pegangan itu tadi. Kalau pesi ini putus lalu disambung lagi sehingga bisa dipakai lagi, itu sudah termasuk cacat. Namanya serumbungan. Aku jelaskan juga soal gonjo.
Yang sebenarnya ini merupakan bagian dari pesi di bagian atas. Jadi gonjo itu kalau ini keris, di bawahnya ini ada gonjo, sini besi. Wujud gonjo ini ada 4 macam. Ada yang disebut tinatah, itu gonjo yang bertatahkan emas dan intan. Ada yang bentuknya sulur-suluran ataupun berbentuk gajah singo. Sulur-suluran dalam tradisi atau budaya keris biasa dipakai untuk menunjukkan status tertentu. Atau juga dalam harapan memuliakan si keris. Sedangkan yang berbentuk gajah singo yang kita kenal di dalam teman-teman pakerisan, singo ini lebih ke sengkalan tahun. Ada lagi gonjo sekar yang pamornya terlihat jelas di atas, kiri, dan di kanan. Juga ada gonjo mas kumambang yang memiliki pamor itu bagian atasnya saja. Lalu ada gonjo wulung yang semuanya baja, nggak ada tinatah dan tidak berpamor. Jadi tidak semua gonjo wulung itu adalah gonjo susulan atau baru. Tapi juga tidak semua gonjo wulung atau susulan itu lama. Jadi, itu karena banyak hal yang mempengaruhi hal itu. Oke, lanjut. Adapun bentuk gonjo itu ada 9. Pertama itu ada sebit rotan atau juga bisa disebut sebit rontal. Disebut begitu karena memang bentuknya seperti penjalin sinebit atau rotan yang terbelah. Atau seperti roning tal sinebit, daun tal yang disobek. Kedua ada wondo cecak. Nah ini seperti bentuknya cicak. Ketiga ada wondo tekek, seperti bentuknya tokek. Dan keempat ada wondo uceng mati, atau bentuknya itu seperti ikan uceng mati. Kelima ada wondo nyangkem kodok. Nah ini seperti mulutnya kodok. Dan keenam ada wondo dungkul, bentuknya seperti tanduk. Dan ketujuh ada wondo welut, seperti belut. Kedelapan ada wondo ngelap lintah. Lalu ke-9 ada wondo sepang, dan ke-10 tanpa kepala depan dan belakang dengan panjang yang sama. Kadang-kadang yang depan itu lebih panjang. Dan jika keris itu bertatahkan emas atau yang sejenisnya maka disebut serasah. Sarasah atau serasah. Jika tanpa pamor maka disebut pengawak atau hanya berbadan saja. Penjelasan berikutnya adalah tentang gandik yang berada di bawah kepala gonjo. Jadi ada gandik di bawah kepala gonjo itu, ada gandik rupa depan. Ada juga bagian keris yang disebut lambe gajah. Lambe gajah itu bibir gajah. Tapi padahal ya gitu aja. Juga ada bagian keris yang bernama jalen. Tempatnya itu ada di bagian akhir gandik. Bentuknya seperti angkup jagung jali yang kadang-kadang berada di atas, tapi kadang-kadang juga berada di bawah. Juga ada yang disebut sekar kacang atau kembang kacang yang berada di bawahnya gandik. Bentuknya berlekuk dan berliku hingga sampai ke lambe gajah melengker. Tapi ada pula yang bentuknya pogok atau nguku bimo. Ada pula jenggot yang berada di pangkal kembang kacang. Bentuknya seperti huruf Jawa do. Lalu ada pejetan yang berada di belakang gandik. Juga ada tikel alis yang berada di bawah pijetan itu. Harusnya itu di atas pejetan.
tikal alis itu. Ada lagi yang namanya sogoan atau tusukan yang berada di tengah-tengah sorsoran. Nah, ini bentuknya seperti sungai kecil yang mengalir ke kanan dan ke kiri. Dan depan yang berada di bangkal namanya bungkul. Jika berbentuk bulat disebut bawang sebungkul. Bawang sebungkul. Jadi di bagian tengah keris ada yang seperti bawang. Nah, itu kalau misalnya berbentuk bulat namanya bawang sebungkul. Lalu ada serawean yang berada di bawah gonjo belakang. Ini lebih kalau misalnya ini mungkin kerisnya itu dibalik gini. Kalau ini pesi, ini keris ke bawah, berarti memang benar serawean di bawah gonjo belakang. Berbentuk seperti gusi di belakang sogoan. Kita nyebutnya gusen juga. Masih ada lagi yang disebut dengan ripandan atau duri pandan, yakni ujung ekor gonjo yang berada di bawah seperti kepala huruf Jawa mo. Lalu ada tingil yang berada di bawah ripandan yang bentuknya seperti huruf Jawa do juga. Sampai ke bawah wujudnya juga sama. Nah, lalu ada yang disebut odo-odo yang berada di tengah keris sampai bagian bawah tuh sampai ujung, dari bagian bawah sampai ujung. Bentuknya seperti lidi dan ada juga gusen yang letaknya di tepi bilahan. Di bagian depan mulai bagian bawah sampai hampir ke puncak. Lalu ada lagi yang namanya kruwingan. Ini juga ada di depan dan belakang odo-odo. Jadi ada lekuk atau cekungan pada gusen ini dan itu merata. Mulai bagian bawah sampai ke puncak. Ada juga yang disebut elis yang berada di depan atau di belakang. Bentuknya cekung, lebarnya kurang lebih sebesar lidi. Nah, itulah sekilas penjelasanku tentang bagian keris-keris itu, nak. Cebolang manggut. Dia sepertinya memahami pertanda apa yang disampaikan sama Ki Anom tadi. Lalu kemudian Cebolang bertanya, lah terus yang disebut pamor itu yang mana, Ki? Nah, lalu Ki Anom menunjukkan ini yang ada di gonjo ini, yakni pada bilahan keris yang bentuknya bersorot putih-putih ini. Bila sorot warnanya tidak terlalu putih, nah itu namanya pamor bugis. Ada yang nanti disebutkan pamornya namanya wengkon, yakni garis tepi yang ada di sepanjang bilah. Ada namanya pamor adek yang berada di tengah, tapi juga ada yang dari tepi. Keadaannya seperti wengkon, hanya saja dia teratur rapi. Ada juga rambut paradah yang bentuknya seperti adek, tapi garisnya menuju ke kiri dan ke kanan berumbai-rumbai bagus. Juga ada belarak wirit yang bentuknya seperti daun kelapa yang masih berada di pangkalnya. Nah, ini mungkin kalau di kalangan pekerisan kita nyebutnya itu belarak sineret. Juga ada ron duru atau ron genduru karena bentuknya seperti daun duru. Ada lagi walang sinunduan karena bentuknya itu seperti belalang yang ditusuk. Lalu juga ada kembang lampes, sekar lampes, dan sekar polo atau kembang polo. Nama ini juga disesuaikan dengan bentuknya karena mirip seperti bunga lampes dan bunga polo. Juga ada gedakan karena bentuknya seperti batik. Lalu ada pamor tambal yang pada tepinya itu diberi bingkai mulai dari bawah hingga ke ujung. Sebagian bergambar bunga, tapi sebagian tidak. Ada lagi pamor benang satu gel yang bentuknya seperti tambal, hanya saja tidak diberi bingkai.
Pamor yang 3 macam ini pada mulanya itu adalah pamor adek, nak. Tapi kemudian bertambahlah 2 macam lagi sampai akhirnya jadi 3 macam. Wasfutah atau beras futah itu adalah nama pamor yang terlihatnya tidak teratur, seperti beras yang tumpah ruah tidak karuan. Nah, untuk kamu ketahui, pamor yang bagus itu adalah yang diberi bingkai. Nah, ini masih menjadi perdebatan di kaum perkerisan, apakah bingkai ini adalah wengkon ataukah ada tapih itu yang memang berbentuk bingkai di setiap keris-keris yang berkualitas bagus. Semua pamor dan gonjo yang ada pada keris itu harus diperhatikan. Karena ada yang bisa menyebabkan celaka, patah semangat, gelap hati. Ada pula yang bisa menyebabkan mulia, sejahtera, selamat, unggul, luhur, dan juga menambah keberanian. Itu ada, nak. Banyak orang yang tidak mengerti kejelasan tentang pamor besi dan baja. Makanya tidak sembarang orang bisa mengetahui baik dan buruknya. Hanya orang-orang terpilih saja yang bisa mengetahui tentang pamor besi dan baja itu. Bahkan tanpa melihat wujudnya, cukup dengan diceritakan saja, orang itu sudah mengetahui baik dan buruknya, tentang tangguh dan dapurnya, dan itu semua karena anugerah yang widi juga. Sebentar ngerokok dulu.